Tuhan beritahu hambanya Ibu Evangelis Ong Ling Ling telah membangun roh seutuhnya, dan perkataannya, perbuatannya, gaya hidupnya diatur semua oleh Roh Kudus. Jadi menjadi makhluk roh, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu berasal dari Allah oleh Roh Kudus. Yakini Tuhan sangat baik bagi kita. Dan saya melihat dalam pandangan rohani di Indonesia ini akan terjadi banyak masalah menjelang pemilu yang akan datang. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu menghiraukan masalah-masalah dunia ini. Namun kita tetap topang dalam doa supaya yang terjadi di Indonesia bukan kemauan manusia, tapi biar Indonesia melibatkan kepemimpinan Tuhan. Kepemimpinan dari tempat yang maha tinggi. Supaya dengan demikian Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Kalau tidak, setan akan bersarang di Indonesia dan banyak orang akan berjatuhan, kata Tuhan. Tapi kita yang sudah di dalam pekerjaan Roh Kudus, tetap menikmati hadirat Tuhan dan luaskan Roh Kudus berkarya sedahsyat-dahsyatnya. Ada satu tiang yang begitu tinggi dan menjulang tinggi, tapi bercahaya. Tuhan beritahu, mari berpegang pada pertahanan kekuatan Tuhan, karena dialah satu-satunya benteng hidup kita. Karena tiang berubah menjadi gunung yang begitu indah, berbicara Allah yang kudus, kita harus meningkat dalam iman. Harus naik dan naik, meningkat dalam iman, kata Tuhan. Pesan Tuhan kembali untuk hambanya Evangelis Ibu Ong Ling Ling, supaya tetap meyakini pemakaian Tuhan, sekalipun banyak tantangan dari kiri kanan muka belakang. Namun Tuhan sudah patri ia dengan kuasa Tuhan, dan ibu tetap enjoy, ibu tetap eksis, sebab hidup ibu bukan hidup ibu lagi, tetapi sudah Kristus, Kristus dan Kristus. Kita akan mencontoh hal ini karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan nanti sebentar di saat firman Tuhan disampaikan, saya melihatkan lidah-lidah api keluar dari mulut hambanya dan menjalar ke kita-kita semua yang ikut dalam Grace Ministry Zoom ini. Dan api itu makin besar. Setelah kelihatan api itu yang ada pada tiap-tiap kita dipersatukan menjadi api yang besar, maka banyak orang akan berduyun-duyun datang berkumpul di tengah-tengah Grace Ministry Zoom, baik di pelayanan ibu di mana berada, maupun Surabaya ataupun di luar Surabaya. Tuhan mau pakai ibu lebih dahsyat lagi. Itu maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita mau berdoa. Ikuti Grace Zoom, ini adalah milik Tuhan yang Engkau telah anugerahkan hamba-Mu Ong Ling Ling dan semua yang menopang di dalam Zoom ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu begitu kuat. Engkau tidak pernah pergi dari Grace Ministry Zoom, karena Tuhan yang sudah melantik hamba-hamba-Mu, para co-host maupun Tuhan, semua yang punya profesi yang berbeda-beda, tapi itu semua adalah berupa talenta ataupun karunia. Dan Tuhan, kami yakin dengan jawatan-Mu. Bila mana ada jawatan yang masih belum diperhatikan, kami minta supaya semua boleh memperhatikan itu. Dan kami percaya ada yang Tuhan berikan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai gembala dan pengajar. Semua itu titipan Tuhan. Dan semua dapat mempergunakannya dengan membangun iman, supaya apabila Tuhan datang, tidak ada satu umat-Mu yang ketinggalan. Karena Tuhan ajar kami untuk mengikuti jalan-Mu yang penuh dengan kebenaran dan hidup. Bahkan Tuhan jadikan kami saksi-saksi-Mu. Jadikan kami terang-Mu dan garam-Mu di dunia ini yang penuh dengan dosa bercela. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang punya firman yang hidup, yang Engkau akan sampaikan lewat hamba-Mu. Kami percaya urapan-Mu tidak pergi dari hidup hamba-Mu Ong Ling Ling. Urapan-Mu semakin bertambah-tambah. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, bagaikan kekuatan yang tidak bisa terpadamkan lagi.
Ada satu magnet yang begitu kuat gaya tariknya untuk dapat membawa orang-orang dilepaskan dari segala jenis kejahatan dan dosa, dan dapat menyembuhkan yang sakit, dapat Udah membuat tak pateni. orang-orang yang tidak mengerti akan Tuhan. Dengan demikian semua roh-roh jahat yang mau berupaya dikirimkan untuk merusak pelayanan Grace Ministry Zoom, kami taklukkan dengan kuasa Roh Allah dalam nama Yesus, jauh dan tidak bisa mendatangi pelayanan kudus ini, karena semua dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Diberkatilah semua yang hadir, dan kami siap menerima kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya mengucap syukur sama Tuhan atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan lewat hambanya, Ibu Gembala Grace Dumampau. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya atas doanya, penyampaian pesan-pesan Tuhannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih pada hambanya Ibu Ong Ling Ling dan semua yang ada di Zoom Ministry Group. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Amin. Shalom semuanya. Kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Nanti kita kembali didoain lagi satu-satu. Berbahagialah dan bersukacitalah bagi anak-anakku yang selalu dengar-dengarkan suaraku dan selalu berjalan dalam kebenaranku, disertai dengan kekudusanku, sehingga semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapanku. Dan ketika engkau berkenan di hadapan aku Tuhan Allahmu, maka aku sendiri yang mengasihi engkau, aku sendiri yang mempercayakan perkenananku atas diri kalian masing-masing. Oleh sebab itu mari, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian. Karena masanya sudah semakin dekat, di mana kedatanganku yang kedua kali sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu. Oleh sebab itu mari, bergegaslah, membenahi dan membenahi semuanya. Karena aku sendiri yang saat ini berkata-kata dan memberikan peringatan dan peringatan kepada kalian semuanya. Bukan hambaku lagi. Aku hanya memakai dia untuk menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Tetapi aku sendiri yang berbicara kepada kalian langsung. Karena rencanaku indah dalam hidup kalian. Dan aku tidak mau ada seorang pun yang tertinggal. Karena aku sangat-sangat mengasihi kalian. Oleh sebab itu mari. Perhatikan baik-baik. Benahi semuanya, benahi. Supaya kalian semakin benar dan benar di hadapan aku Tuhan Allahmu. Berkatku menyertai kehidupan kalian semuanya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar. Kita mau dengar firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Bapak Ibu boleh baca. Ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dari awal Tuhan menciptakan manusia itu diberikan kehidupan yang luar biasa. Ditaruh di Taman Firdaus, di Taman Eden yang tidak pernah kekurangan, segalanya tersedia. Tetapi karena manusia tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan, tidak melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, tetapi terkecoh oleh bisikan iblis, sehingga manusia memakan buah terlarang dan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya,
manusia tetap hidup tapi di dalam dunia. Bukan lagi di Taman Firdaus yang sudah disediakan dari semula. Dan ketika manusia mulai hidup di dunia, mereka akan bekerja, mencari sesuap nasi dengan mencangkul, ya, bekerja di ladang, melahirkan sesuai yang firman Tuhan katakan. Yang wanita melahirkan dengan kesakitan. Dan itu sampai hari ini terjadi. Dan hari ini Tuhan kembali sangat mengasihi kita semuanya. Di mana Tuhan sudah panggil kita, Dia yang sudah memberikan kehidupan yang terbaik buat kita, dan Dia tidak mau kita tertimpa malapetaka dan mara bahaya. Ya, Tuhan tidak mau kita mengalami celaka. Oleh sebab itu tadi malam, ya bukan tadi malam, hari Kamis malam ya, waktu kita pujian penyembahan, di mana pesan Tuhan terakhir, supaya kita tetap berjaga-jaga. Ya. Kita lihat firman Tuhannya dulu, Wahyu 12 ayat 3, 4, dan 5. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan sudah memperingatkan suatu tanda di langit bahwa ada seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, ekornya menyeret sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Saudara, bintang-bintang yang di langit, yang diseret oleh ekor naga itu adalah berbicara. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang dipercayakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, termasuk saudara-saudara anak Tuhan yang luar biasa. Iya. Dan ekor naga itu menyeret supaya jatuh ke bumi. Saudara, kita adalah umat pilihan Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini saudara dan saya masih boleh bertahan pada Zoom ini, ya, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Anda adalah orang pilihan Tuhan yang bertahan, yang akan terus diajar, yang akan terus dibenarkan dan dibenarkan, dibersihkan dan dibenarkan sampai kita menjadi sempurna, sampai kita benar berkenan di hadapan Tuhan dan kita beroleh perkenanan Tuhan. Karena hanya perkenanan Tuhanlah yang akan membuat engkau naik dan naik. Kemarin tadi malam Tuhan perlihatkan di mana ada seekor naga yang besar. Muncul seekor naga yang besar. Lalu Tuhan perlihatkan ada anak-anak Tuhan yang memakai jubah kebenaran. Ya. Yang memakai jubah kebenaran, dan ada manusia-manusia ya yang ada di bumi itu tiba-tiba terbelah dua, kalau nggak salah, terbelah dua, dan semua pada masuk. Termasuk ular naga itu masuk karena Yesus ada. Yesus di atas awan-awan, Yesus turun di atas awan-awan, bahkan sama naga itu juga masuk ke dalam dan ditutup. Dan bumi itu digulung habis. Ketika bumi digulung habis, maka anak-anak Tuhan, orang-orang benar yang dalam kebenaran itu naik dan naik, bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dan diberikan kesempatan untuk menikmati kerajaan, dipelihara, ya, dipelihara di suatu tempat selama 1260 hari lamanya. Saudara baca itu ada di Wahyu 12 ayat 6. Ya. Bagi orang yang berkemenangan,
disisihkan di satu tempat, dipelihara hidupnya, tidak celaka, tidak sampai masuk ke dalam lubang. Tetapi mereka dipelihara hidupnya selama 1260 hari lamanya. Dan hari ini Tuhan mau kita termasuk orang yang dipelihara, bukan orang yang tercampak di bawah. Saudara, firman Tuhan tadi berkata, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, saudara tahu nggak? Naga ini berbicara iblis, berbicara kuasa kegelapan yang selalu berdiri menanti perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, kita mau bahas ini. Perempuan, kamu sama si tolong suara kita, co-host, iyalah manaskan. Naga itu selalu menanti di depan, menunggu perempuan itu untuk melahirkan anaknya. Saudara, tahukah Anda perempuan itu siapa? Perempuan itu bicara gereja Tuhan. Perempuan itu bicara kita anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Iya. Dan naga itu selalu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya sesegera sesudah perempuan itu melahirkannya. Tahun 1980 84 berarti ya. 84. Awal saya kenal pengajaran Roh Kudus tahun 83. Ya. Banyak saya dapat penglihatan dari hamba-hamba Tuhan yang tidak saya kenal. Ada dari Manado, ada dari Jakarta, ada dari mana-mana. Ya, ada dari Lombok. Nah, mereka itu bernubuat dan dapat penglihatan. Kalau saya juga dapat penglihatan sendiri, kalau saya melahirkan bayi itu kembar. Ya. Nah, tahun 84 itu saya hamil. Saya pikir anak saya kembar nanti lahirnya. Karena penglihatannya melahirkan bayi kembar. Saya tunggu-tunggu. Yang dilahirkan bayinya cuma satu. Ya, bukan kembar. Saya pikir, oh janji Tuhan kan hari ini nggak terjadi. Siapa tahu nanti untuk yang akan datang. Ya. Tahun 86. Saya hamil lagi, mengandung lagi. Yang siap melahirkan anak saya lagi. Dan ketika tahun 86 itu anak saya lahir, saya pikir juga kembar. Karena saya yakin dan percaya apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Ternyata yang lahir cuma satu, bukan kembar. Ya, yang lahir cuma seorang putra. Nah, saya nggak ngerti. Kenapa penglihatannya lahir anak kembar, yang lahir kan cuma satu. Dan saya tanya pada gembala. Saya tanya, Om, kenapa penglihatannya bayinya kembar? Yang lahir cuma satu. Dan Bapak Gembala menjelaskan, tahukah engkau, bayi yang dilahirkan kembar, berarti cilingling itu akan dipakai Tuhan, melahirkan jiwa-jiwa. Kalau orang biasa melahirkan satu, ini kembar. Anda akan dipakai Tuhan, melahirkan jiwa-jiwa dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya masih tidak mengerti. Saya pikir ya udahlah pokoknya jalan, ya jalan. Karena saya bukan pendeta waktu itu, saya cuma jemaat. Nah hari ini saya baru mengerti. Ternyata ketika Anda sudah dipakai Tuhan, dipanggil, dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Apalagi dipakai Tuhan untuk melahirkan jiwa-jiwa. Untuk melahirkan orang yang dari yang tidak percaya Tuhan lalu hidup baru, terima Yesus. Ya, melahirkan jiwa-jiwa yang baru. Si ular naga itu selalu berjaga-jaga di depan untuk memakan, ya, untuk mengambil bayi yang lahir. Tahukah Anda itu berbicara apa? Ketika Anda sedang datang kepada Yesus, bertobat,
percaya sama Yesus, Anda mulai hidup dalam kebenaran, ya, gangguan itu datang, godaan itu datang. Iblis datang bukan dengan mukanya yang seram, bukan. Dia datang dengan berbagai tipu muslihat yang luar biasa, yang menggiring Anda untuk jatuh ke dalam dosa lagi, yang menggiring Anda untuk jatuh ke dalam jurang kebinasaan lagi. Sehingga menanglah ular naga itu. Makanya ular naga itu selalu siap menanti untuk perempuan itu melahirkan bayi. Sama dengan sum kita ini. Ya, sum ini adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Grace Ministry ini adalah milik Tuhan. Kenapa? Dari awal start mula, Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Waktu Tuhan suruh, saya bilang, Tuhan, saya gaptek, saya nggak ngerti laptop. Tuhan suruh buka Zoom itu lo nggak lucu. Saya mainkan aja nggak bisa. Ya, tapi Tuhan tuh baik. Tuhan bilang, tuh lihat tuh. Tuh lihat di situ ada seorang yang tua. Saya bilang, iya. Ya saya tahu Tuhan, Pak Teja. Suruh dia ajarin kamu. Karena Tuhan bilang, saya deketin Bapak itu. Saya bilang, Pak, bisa ajarin saya laptop. Saya pingin buat Zoom. Jawabnya Pak, oke, sini tak ajarin. Saudara tahu nggak, diajari gratis. Kalau saya belajar sama anak saya nggak telaten. Mami diajari kok gak pintar-pintar, kok nggak ingat-ingat gitu loh ya. Nggak nyental-nyental aja, ini orang Jawa gitu. Nggak telaten dia. Tapi Bapak ini Tuhan tahu. Ternyata dikirim guru yang tua. Ya, umurnya 70. Tanya dia. Terus dia mulai ajarin. Ini ya, ini pencet ini, pencet ini. Hari ini dia ajari Isa. Besok diajari lagi lupa. Ya, saya bilang, aduh Pak, lupa. Nggak apa-apa. Karena belum terbiasa. Ya, terus tiap hari praktek. Nanti bisa. Akhirnya sampailah mulai Zoom itu dimulai, saya bilang saya nggak bisa loh. Zoom ini mulai jalan. Jadi ya lucu, saya ini Zoom berdiri di laptop saya, bapaknya di sana jauh 10 meter, itu di sana pakai laptopnya dia. Ya, jadi dia pantau. Begitu saya macet nggak bisa, dia cepetan betulin. Ya, dia cepetan betulin. Lama-lama karena Zoom-nya yang masuk orangnya udah 100, itu pulangnya sampai malam. Nggak mungkin saya ada di restoran itu sampai malam. Restorannya jam 10 tutup. Bapaknya juga pulang. Ya, akhirnya dibilang saya pantau, saya pandu dari rumah. Jadi saya itu Zoom ya kan? Waktu awal Zoom nggak ngerti, tengkon ini mencet sing mana salah. Aduh, saya takut sekali. Kalau saya pencet gambarnya hilang semua. Gambarnya hilang semua, saya nggak tahu lagi mulai dari mana, ya kan? Saya bingung, saudara. Namanya gaptek. Langsung saya telepon, Pak, ini gimana Pak? Ini macet gini-gini. Lalu dipandu lagi. Saudara, tapi kalau dari Tuhan, awal Tuhan yang perintahkan, kita dengar-dengaran. Akhirnya sekarang Tuhan kirim kohos-kohos yang luar biasa yang bisa bantu. Ya kan? Saya nggak bisa, tapi kohos bisa. Dan saya percaya itu adalah pilihan Tuhan. Kenapa? Waktu saya lagi Zoom ini, tiba-tiba Tuhan sudah bilang, taruh kasih nama. Panggil Julius. Saya bilang, Tuhan, iya kalau dia mau. Saya panggil kalau nggak mau. Nah, kita terkadang itu argumen gitu sama Tuhan ya. Saya masih diam. Tiba-tiba dia nyeletuk sendiri. Ai, saya mau jadi co-host. Oh Tuhan, terima kasih. Berarti ini dari Tuhan. Sama dengan Pak David dan Sylvia. Ya, Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih. Dan akhirnya sampai sekarang, kalau bukan pilihan Tuhan, tidak mungkin bertahan duduk 8 jam. Dari awal start 3:30 sampai jam 12, tidak mungkin. Tapi kalau bisa bertahan karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan itu sudah pilihan Tuhan. Ya. Nah, ketika saya mulai melakukan semua yang Tuhan sampaikan, ya, saya cuma nyampein firman, doain, Tuhan kirim dan Tuhan kirim. Dan saudara tahu, kenapa Grace Ministry Zoom ini, ya, kalau kita mau lihat kan biasa, tetapi kenapa menjadi luar biasa, banyak dipantau, banyak dilihat, banyak macam-macam terjadi. Kenapa? Karena iblis tidak tinggal diam. Iblis selalu berjaga-jaga menunggu
bayi-bayi yang siap dilahirkan. Karena melalui pekerjaan Tuhan di Zoom ini, banyak orang yang mengalami perubahan. Banyak orang yang mendengarkan janji Tuhan terjadi tergenapi. Yang naik pangkat benar naik pangkat. Yang lulus cum laude benar lulus cum laude. Yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan mereka setia sampai hari ini. Saudara, Tuhan itu ajaib. Ketika kita yakin dan percaya kita setia. Ci Island itu selalu setia. Ya, sekarang tambah hari tambah cantik. Walaupun mungkin umurnya udah berapa, tapi dia mengalami kesembuhan dari Tuhan ajaib. Di mana tulang belakangnya kecetit dari bawah pinggang sampai bawah. Udah 6 tahun, kecetit nggak sembuh. Nggak berani operasi. Ya. Ketika ada pujian penyembahan, tiba-tiba Tuhan bilang, ada yang sakit kecetit ini di sini, yang ada tulang dari tulang pinggangnya dari belakang, dari pinggang sampai ke bawah, yang sakit percaya saat ini juga kesembuhan terjadi. Ternyata 2 yang disembuhkan itu Ci Ellen sama Ibu Yuanita. Dia nggak cerita. Begitu Ci Ellen cerita bersaksi, dia berkata, aku juga Ling. Aku disembuhkan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan sembuhkan, nggak usah bayar uang 1 rupiah pun. Anda sembuh dengan caranya yang ajaib. Ada perubahan demi perubahan terjadi. Dan dulu ada seorang ibu rajin sekali. Setiap hari datang masuk dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir. Sampai tiba-tiba Tuhan perlihatkan ada orang yang tangannya kaku, nggak bisa digerakin. Tapi Tuhan katakan, saat ini juga engkau percaya, tanganmu bisa digerak-gerakin. Tanganmu bisa digerakin kembali. Dan sebelum selesai, dia berkata, itu saya, Cik Lingling. Tangan saya bisa digerakin. Besoknya dia langsung undang saya, ketemuan dengan saya, membawa anaknya. Berapa orang? 4 orang. Bawa anaknya semua 4 orang untuk sama-sama berdoa. Karena dia merasakan keajaiban mujizat Tuhan benar-benar terjadi. Saudara, hari ini banyak orang, mungkin di Jakarta nggak tahu, saya nggak tahu ke Jakarta, di Surabaya, banyak orang selalu melihat ada apa, ya, di Menara Doa Grace Ministry ini ada apa, ya, banyak orang yang mulai ngomong, bahkan saya ditelepon, Cik Lingling, kenapa? Luar biasa, semua di luar pada ngomong gini, puji Tuhan. Ada yang ngomong baik, ada yang ngomong tidak baik. Puji Tuhan, saya tidak mau ambil pusing. Kenapa? Ini pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bela, Tuhan yang beracara. Tetapi Tuhan mau kita benar di hadapan Tuhan. Karena hanya kebenaranlah yang memerdekakan engkau. Kebenaranlah yang membawa engkau berkemenangan. Hanya kebenarankulah yang membawa engkau naik dan naik ke atas. Dan hanya kebenarankulah yang membuat pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Dan hanya kebenarankulah yang membuat namamu tercatat dalam Alkitab, dalam buku Al-Hayat, dalam buku kehidupan. Bukan agama yang menyelamatkan Anda. Ya, ada suami istri, ya, satu agamanya lain sama. Jadi kayak Katolik sama Kristen, ya. Tetapi selalu bertabrakan karena apa ya? Cara berdoanya nggak sama. Saudara, saya bilang nggak usah bertikai. Kenapa? Tuhan selalu berkata, suami istri harus ada kesatian. Seia sekata. Ketika ada kesatian, di sanalah keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Ketika ada kesatian, doa orang benar besar kuasanya, di sanalah berkat Tuhan tercurah. Di sanalah pintu yang tertutup terbuka dan terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Lah kalau berselisih paham, yang sini lain, yang sini lain, gimana ada kesatuan? Tidak ada. Ketika nggak ada kesatuan, maka di sanalah berkat Tuhan nggak bisa tercurah. Coba piring, saudara punya piring. Tuhan sampai ngajarkan kepada saya piring. Piring itu kalau utuh, Anda angkat piring itu ke atas. Ketika Anda mengangkat piring itu di atas kepala Anda, maka berkat Tuhan masuk. Tercurah memenuhi piringmu. Bisa diterima sama piringmu, betul? Tapi coba piringnya terbelah jadi 2. Ketika ada berkat Tuhan masuk, itu cuma jalan. Lewat dan lewat. Kenapa? Piringmu terbelah jadi 2. Nggak bisa terima.
Makanya Tuhan selalu berkata, ada kesehatian. Seia sekata, ada persatuan, ada kesatuan. Di sanalah berkatku tercurah dalam hidupmu. Di sanalah keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu. Di sanalah ada jalan terbuka. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar. Ya, bintang-bintang, siapa bintang-bintang itu yang akan jatuh? Bukan cuma orang yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan cuma pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan. Tetapi Anda semua yang orang pilihan Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang di mana Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu, yang akan dipakai menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa, yang akan dipakai menjadi alat kepanjangannya yang luar biasa. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita adalah perempuan, berbicara gereja Tuhan, berbicara adalah diri kita. Diri kita ini adalah gereja Tuhan. Yang siap dipakai untuk melahirkan jiwa-jiwa. Kalau kita nggak berjaga-jaga, posisi kita nggak berjaga-jaga dan hidup dalam kekudusan, kita jatuh, habislah. Jiwa-jiwa itu berantakan. Tapi kalau engkau benar, engkau akan melahirkan jiwa-jiwa yang baik, yang benar. Dan jiwa-jiwa yang dilahirkan ini, dia pun akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan katakan kepada kita berjaga-jaga dan berwaspadalah. Kenapa? Karena si naga merah itu ada menjaga di depan pintu. Ya, di depan perempuan yang akan melahirkan. Supaya apa? Ketika ada celah, langsung dicaplok. Ya, langsung diterkam. Sehingga tidak jadi dipakai Tuhan. Tidak jadi melahirkan jiwa-jiwa. Nah, mari saudara, hari ini kita mau belajar. Ya, kita bukan sekedar biasa-biasa datang ke gereja, pulang gereja. Enggak. Kita mau melekat sama Tuhan. Kita mau tertanam. Kita berakar. Semakin hari bertumbuh kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Dan semakin hari, semakin dibersihkan. Semakin bersih. Ketika semakin bersih, semakin benar. Maka engkau akan bertumbuh. Dan bertumbuh. Ketika engkau bertumbuh, engkau kuat dan gagah perkasa, engkau cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai pemenang, maka engkau bisa memenangkan jiwa-jiwa. Kalau engkau jajak sebagai pemimpin, engkau babak belur. Engkau nggak bisa menang, engkau selalu naik turun, jatuh bangun. Bagaimana engkau bisa memenangkan? Nggak bisa, karena kita sendiri belum beres. Tetapi kalau engkau beres, engkau selalu naik dan naik, engkau selalu dalam koridornya Tuhan, engkau bisa mengangkat orang yang di bawah, engkau bisa mengangkat orang yang jatuh, untuk supaya mereka beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Dan hari ini, ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita adalah umat pilihannya yang terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Dan Tuhan sudah beritahukan kepada kita, ketika hampir waktunya sudah semakin dekat, kedatangannya sudah semakin dekat, maka ular, naga, dan semua itu akan jatuh masuk ke dalam bumi. Ya, ular itu, selicik apapun ular itu, ketika Yesus datang yang kedua kali, dia tetap akan tercampakkan di bawah. Dia akan kembali ke neraka kekal. Dan bagi engkau yang berkembang selalu berjubah sirahkan kebenaran, engkau akan siap naik dan naik. Ya, puji Tuhan kalau naiknya rapture, terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Kalau tidak rapture, taruh di suatu tempat, dipelihara di suatu tempat 1260 hari di negeri kerajaan damai. Saudara, semua pilihan ada di dalam tangan. Iya. Ingat, setiap hari ular naga itu selalu ada berdiri di depan pintu hatimu, di depan pintu rumahmu. Dia selalu untuk menarik engkau supaya engkau jatuh dan jatuh. Bukan tunggu nanti naganya benar-benar di langit lalu semua bintang-bintang jatuh ke bawah. Sekarang sudah mulai. Banyak yang berjatuhan. Banyak bintang yang berjatuhan. Barusan kita dengar, bukan? Kita banyak yang dapat share. Iya. Seorang anak Tuhan. Iya. Bahkan yang sudah dipakai Tuhan. Berubah.
meninggalkan keselamatannya, berubah ke negeri seberang, ya, bahkan masih berbuat yang tidak baik, melawan, ya, melawan bahkan melecehkan Tuhan Yesus kita yang ajaib. Dan akhirnya sekarang kita dengar beritanya, dia sudah meninggalkan isi dunia ini. Kita jangan bermain-main dengan kuasa Tuhan. Hari ini kalau kita bisa masih mendengar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita kalau masih bisa diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk berbenah, untuk membenahi diri kita, supaya semakin benar dan benar. Raih kesempatan itu. Tangkap kesempatan itu. Supaya engkau bisa selamat dan engkau bisa melahirkan jiwa-jiwa. Engkau bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, melahirkan jiwa-jiwa, dan melahirkan jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Dijaga, dipelihara, supaya jiwa-jiwanya tidak diterkam oleh si naga merah itu. Saudara, gampang sekali loh. Ya, orang yang sudah ikut, ya, orang yang sudah ikut Tuhan, luar biasa. Udah mulai jalan dalam kebenaran Tuhan, mulai diubahkan Tuhan hidupnya, mulai ada perubahan, mulai ada peningkatan naik. Tiba-tiba ditawarin, yuk pergi sini. Tak kasih tugas, tak kasih pelayanan kelihatannya luar biasa. Ayo ikut di sini. Ya, karena tawarannya bagus. Mungkin amplopnya besar. Berangkatlah pindah. Saudara, ketika pindah, dan lain. Kenapa? Karena di tempat kita meluaskan Roh Kudus berkarya. Kita yang sudah mulai dari roh, lalu kita pindah ke tempat yang tidak meluaskan Roh Kudus berkarya, akan terasa lain, akan terasa hampa. Tidak ada kehidupan. Lain rasanya. Dan ketika lain rasanya, engkau secara tidak langsung akan mulai turun dan turun dan turun. Merosot rohanimu, merosot imanmu. Dan akhirnya janji Tuhan yang tadi akan dipakai Tuhan luar biasa, yang akan dipakai Tuhan menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan yang luar biasa, tidak pernah terjadi. Tidak pernah tercapai. Kenapa? Karena kita tidak setia. Kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan hanya akan memberikan, Tuhan hanya akan menggenapi kepada orang-orang yang selalu mendapat perkenanannya. Karena kalau orang yang dapat perkenanan Tuhan, berarti orang ini sudah dibentuk, orang ini sudah diproses, orang ini sudah dibakar, ya, orang ini pokoknya sudah dibentuk pokoknya sampai jadi emas yang murni. Kalau jadi emas yang murni, tidak pernah berubah. Coba saudara kalau nggak percaya, ambil satu batang emas murni, ya, nggak usah gede-gede, yang 1 on aja. Taruh di lacimu. 5 tahun, nggak berubah bentuknya kan? Nggak karatan, dia tetap emas. Coba simpan di dalam tanah. Ya, simpan di dalam tanah, disembunyikan dalam tanah. 5 tahun, ambilin lagi. Nggak karatan, nggak berubah. Tetap dia bentuknya emas. Coba, emas ini kamu taruh di etalase. Ya toh? Banyak pembeli yang datang. Mengerubutin etalase itu. Dia nggak berubah, bentuknya dia tetap kotak. Coba kalau manusia ditaruh etalase, banyak pengagumnya, banyak yang lihat, langsung berubah, ya kan? Tampilannya beda, perkataannya beda, gerakannya beda. Tadi kepalanya yang gini jadi gini, ya, sampai karena gini kesandung jatuh, saudara. Nah, itulah kita manusia. Tapi coba kalau emas, nggak berubah. Ditaruh dimanapun nggak berubah. Bahkan ketika emas ini dipamerkan, go internasional. Kan emas sekarang yang pakai bukan cuma orang bawah bisa beli, orang kalangan menengah bisa beli, orang level atas juga bisa beli. Iya toh? Yang lebih di atas lagi, permaisuri juga pakai emas. Ratu juga pakai emas. Presiden juga pakai emas, ya kan? Dan emas itu ketika ditaruh di ruang kepresidenan, ditaruh go internasional di pameran luar biasa, emasnya enggak pernah berubah. Tetap bentuknya emas itu kotak, enggak pernah berubah.
Dimanapun dia berada, mau di atas, mau di tengah, mau di bawah, mau dipendam di dalam pasir, mau ditaruh di selokan sekalipun, dia tidak pernah berubah. Dia tetap emas murni, bentuknya tetap kotak. Saudara, ketika engkau bisa mempunyai hati seperti emas murni ini yang tidak pernah berubah, percayalah, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik ke level-level yang lebih tinggi. Dan ketika engkau bisa dipercaya, Tuhan akan percayakan yang lebih dan lebih dan lebih kepada engkau. Kita sering dengar janji Tuhan. Engkau akan dipakai, dipercaya Tuhan sebagai bendara sorga. Waduh, sewenang hati ini. Jadi bendara sorganya Tuhan. Iya. Anda jadi bendara sorganya Tuhan, tapi Anda tiap hari cuma makan, tidur, minum, makan, tidur, minum, enggak pernah bekerja. 10 tahun, 20 tahun Anda tua, enggak pernah jadi bendara surganya Tuhan. Iya kan? Tapi coba ketika kita dibuatin begitu, kita bekerja sambil terus mengucap syukur, sambil terus melekat sama Tuhan, sambil membenahi hati benar, semakin benar di hadapan Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin pasti terjadi dalam hidupmu. Engkau dipercaya 10 gram emas, engkau tidak tamak. Engkau tetap rendah hati. Dipercaya 25, rendah hati. Dipercaya 50, rendah hati. Dipercaya 1 on, rendah hati. Dipercaya 1 kilo, tetap rendah hati. Kamu dikasih 1 gunung emas ketika kamu tetap rendah hati. Iya, mari saudara, hari ini Tuhan sayang dan Tuhan mau janganlah kita menjadi bintang-bintang yang terseret oleh sepertiga ular naga, dan Tuhan mau kita sebagai perempuan yang berkemenangan. Perempuan yang bisa melahirkan supaya naga itu tidak menelan anakmu yang dilahirkan. Tetapi engkau bisa melahirkan anak-anak dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan menjadi anak yang ditunggui sama ular naga. Begitu anaknya lahir, langsung diambil lari sama naga itu. Jangan. Tapi kita semua berdoa di tempat ini. Supaya ada kesatuan, ada persatuan. Sehingga semua tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan semua berkemenangan. Dan semua bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya, buat apa kita kaya kalau ketika kita ketinggalan? Buat apa kita punya luar biasa ketika Yesus datang kedua kali? Semua hancur berantakan. Rumahmu yang luar biasa pun tidak bisa kau bawa. Ya, saya sering melihat share orang yang kaya. Waduh kaya, emasnya luar biasa. Itu emasnya luar biasa di rumahnya. Rumahnya bagus bak istana. Hektaran luasnya. Begitu dia meninggal, semua dia nggak bisa bawa. Satu pun nggak ada yang dibawa. Iya kan? Hanya satu yang bisa kau bawa ke sorga. Adalah, akulah kata Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ketika engkau selalu berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Ketika engkau selalu menjaga hidupmu dalam kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kebenarankulah yang membuat pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Kalau di surga itu luar biasa, tidak kekurangan. Lantainya aja dari emas. Demikian juga di bumi. Engkau hidup di bumi. Tetapi engkau akan merasakan suasana hatimu, suasana hidup rumah tangga keluargamu, suasana usaha bisnismu seperti di surga. Damai sejahtera, ya, pekerjaan lancar. Engkau jalan di lantaimu walaupun bahkan dari emas, tapi engkau senang sukacita daripada orang yang berjalan, ya, kelihatannya jalannya marmer, lantainya marmer, tapi jalannya jinjit. Kenapa jinjit-jinjit? Karena ketika dia jalan jinjit itu bunyi jalannya. Kenapa? Kreditnya belum bayar, ya. Setengah mati saudara. Berjalan di lantai marmer, tapi terus, hatinya deg-degan terus, mau tidur terus. Susah saudara. Ya,
Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, hari ini Tuhan cinta kepada kita semua. Dan Tuhan mau kita seperti perempuan ini yang melahirkan bayi yang berkemenangan. Bayi yang menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jangan yang dimakan sama ular naga itu. Dan Tuhan mau kita semua menjadi bintang-bintangnya Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai terseret oleh ular naga itu dan berjatuhan ke bumi. Ya, berjatuhan dalam dosa. Jangan. Ya, mari saudara. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dan karena Tuhan cinta, Tuhan tidak mau, Dia sudah panggil pilih kita. Dari awal sudah memberikan kehidupan yang luar biasa, Taman Eden, dan Tuhan mau kita kembali juga hidup kekal. Hidup yang berkemenangan. Hidup yang mempunyai kekekalan. Ya, bukan hidup masuk ke dalam neraka kekal. Ya, mari. Saya sudah berhenti berbicara. Ya, Roh Kudus berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan beracara dalam hatimu. Teruslah bekerja, melayani Tuhan dengan segenap hati. Teruslah luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, supaya semakin hari semakin kau benar dan tidak ketinggalan. Tidak tertinggal, tetapi kita selamat. Buat apa kita luar biasa, tetapi kita ketinggalan. Ya, mari saudara. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semuanya. Saya undang Ibu Gembala Feben ini, ada nggak untuk berdoa? Tadi kalau nggak salah saya pernah saya nyampein pesan Tuhan pada Bapak yang mana banyak orang, kelihatannya sekumpulan orang banyak pakai baju putih semua. Tetapi ketika Yesus datang, orang yang pakai baju putih semua itu, semua masuk dan masuk ke bawah. Kenapa? Karena Tuhan biarkan ketokannya pakai baju putih, tapi baju putihnya mangkak, bukan putih yang dari Tuhan. Kelihatannya pakai baju putih, tapi baju putihnya kotor, baju putihnya kusut, baju putihnya banyak bercak, baju putihnya banyak coret-coretan. Yang Tuhan mau adalah pakai jubah kebenaran yang dari Tuhan. Itu. Ibu Gembala ada? Iya. Co-host? Mari Bapak Ibu, ada. saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita datang dengan merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan, agar kita mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk dilayakkan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, kami datang ya Tuhan merendahkan diri. Kiranya Tuhan menguduskan hidup kami, mengampuni dosa-dosa kami, segala kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan di masa lampau. Ataupun Tuhan sebelum kami masuk ibadah Zoom malam ini, mungkin kami sudah melakukan kesalahan, kebodohan. Tuhan ampuni, kuduskan, agar kami mendapatkan perkenanan-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menimpahkan kami dengan kecelakaan ataupun sesuatu yang tidak baik. Karena Tuhan telah menyediakan berkat-berkat untuk kami nikmati secara rohani dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau telah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau senantiasa semakin bertambah-tambahkan hikmat dan pengurapan kepada hamba-Mu Cik Lingbing. Tuhan pakai pelayanannya dengan kekuatan kuasa otoritas sorga. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kepada-Mu.
Bapak, kami berdoa. Kiranya Tuhan Kau tahu pergumulan hamba-Mu, Cik Lingling, sedang berjuang, sedang bergumul untuk mendapatkan tempat untuk dipergunakan menjadi menara doa Grace Ministry. Tuhan, Engkau sudah sediakan tempatnya. Oh Tuhan, sebuah apartemen, tetapi keuangannya sampai mencukupi. Tuhan, haleluya. Kami sepakat berdoa. Kami dukung dalam doa untuk sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sentuh hati anak-anak Tuhan. Engkau gerakkan hati anak-anak Tuhan. Supaya mereka memiliki jiwa yang loyalitas kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab janji firman-Mu, ya dan amin. Tuhan, orang yang menabur dengan air mata. Oh Tuhan, Engkau akan izinkan pulang membawa berkas-berkasnya yang penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami tabur, kami akan menuai. Itu janji firman-Mu. Tuhan, berapapun yang kami tabur untuk kepentingan, haleluya, menara doa Grace Ministry ini. Kami percaya Tuhan itu tidak menjadi sia-sia dan tidak hilang. Oh Tuhan, kami akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Tapi ini bukan merupakan tuntutan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan, bagian kami melakukannya. Selebihnya kami serahkan kepada Tuhan yang kami tidak bisa lakukan. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja dengan sempurna. Engkau tolong hamba-Mu Cik Lingling Tuhan. Oh haleluya. Engkau berkati pelayanannya dengan penuh pergumulan dan perjuangan. Tuhan memberkati dengan semangat, dengan penuh gairah apa yang Tuhan percayakan di atas bahu hamba-Mu. Sungguh besar tanggung jawabnya. Tuhan pakai hamba-Mu semakin bertambah-tambah hikmat dan pengurapan sorga. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk kami semuanya. Berkati keluarganya dalam pergumulan. Oh Tuhan, anak-anaknya, rumah tangga pernikahannya. Tuhan, Engkau melawatnya. Engkau sendiri akan memberikan yang terbaik untuk semua anak-anak dan semua mantu. Bahkan cucu-cucunya boleh menikmati kebahagiaan, kesejahteraan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, haleluya, untuk suami hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan berikan selalu kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Tuhan, Engkau mau tolong supaya keluarga hamba-Mu ini terus terpelihara dengan baik. Bala tentara malaikat Tuhan terus berkemah, memberikan perlindungan dan keamanan dan keselamatan untuk keluarga hamba-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Zoom Grace Ministry. Kami semua berdoa ya Tuhan. Engkau berkati semua peralatan Zoom Grace Ministry ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa setan, iblis, roh jahat yang hendak memporak-perandakan, yang hendak mengacaukan, yang hendak menggagalkan, semua kuasa setan, iblis, roh perdukunan yang mengganggu Tuhan kondisi keluarga hamba-Mu ataupun pelayanan Zoom Grace Ministry ataupun ibadah onset dan pelayanan hamba-Mu dimanapun, maka kami sepakat, kami usir semua roh jahat unsur dunia yang Tuhan yang begitu jahat sekali. Kami singkirkan dan kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Kami percaya Tuhan, karena hamba-Mu melayani Engkau, maka hidupnya ditopang oleh Tuhan. Keluarganya terus ditopang oleh Tuhan. Bahkan jemaat yang dilayani pun mendapatkan penyertaan Tuhan yang ajaib. Tuhan berkati beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini.
Baik kami doakan untuk Ibu Hera Wilson, baik untuk Pak Wilson Pangkai. Tuhan, Engkau sendiri akan tolong hamba-Mu supaya selalu dalam kondisi sehat dapat melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semakin Tuhan pulihkan kekuatan, semangat yang baru. Kami juga berdoa untuk Ibu, Tuhan Grace Lumampau. Kami juga berdoa untuk Pak Luther Mandi. Kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Moses. Kami berdoa untuk Ibu Dorcas. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bu Deborah. Kami juga berdoa untuk Bapak Timotius Gunawan. Ada beberapa hamba-hamba yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Engkau menjangkau, Engkau memelihara dan memberkati. Pakai pelayanannya. Demikian juga kami berdoa untuk para bisnismen, pengusaha. Oh Tuhan kami serahkan mereka para pekerja-pekerja yang wira swasta, baik sebagai pegawai. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk haleluya anak-anak pelajar, Tuhan para mahasiswa. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mau pakai dan berkati semua. Oh Tuhan, haleluya saudara-saudara kami yang memiliki profesi seorang dokter. Tuhan berikan urapan dan nikmat-Mu, kuasa-Mu, supaya saat Tuhan melaksanakan tugas praktek sebagai seorang dokter, disertai oleh Tuhan. Dan pasien-pasien mendapatkan pertolongan dari kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk co-host Tuhan. Baik, Tuhan, saudara kami David, istrinya Sylvia. Kami serahkan Tuhan, berkati dalam pernikahan mereka, rumah tangga, keluarga, anak-anak, juga pelayanannya. Kami Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Julius. Tuhan kami bersyukur Engkau telah kirim Tuhan anak-anak Tuhan yang menyerahkan dirinya untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan pakai Tuhan supaya co-host ini dapat Tuhan mendapatkan penemuan-penemuan yang baru untuk Tuhan haleluya membenahi Zoom ini Tuhan semakin baik, semakin diberkati oleh Tuhan, dan kami yang ada di dalamnya semakin nyaman dan nikmat untuk menikmati ibadah Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau tolong senantiasa Tuhan pakai dan urapi semua kami yang ada di dalam Zoom ini dengan hikmat. Dan Tuhan, haleluya, kami serahkan semua semakin bertambah-tambah hikmat dan memberikan cara-cara yang baru dalam kehidupan kami untuk kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, Engkau mau tolong hamba-Mu. Tuhan, sebentar dia akan melanjutkan pelayanannya sampai selesai. Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami bersyukur. Anak-anak-Mu yang bertahan sampai selesai nanti. Baik co-host, baik hamba-Mu, baik semua anak-anak Tuhan dapat menyelesaikan ibadahnya sampai nanti malam. Tuhan juga melimpahkan berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur, yang putus asa diberikan pengharapan. Mereka yang menghadapi masalah yang tidak bisa terselesaikan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menyelesaikan. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan, kami percaya saat Tuhan turun tangan, kuasa-Mu bekerja dengan begitu sempurna. Kami mendapatkan pertolongan yang ajaib. Semua tidak terduga, semua di luar pikiran kami. Tuhan yang akan turun tangan memberkati dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di hadapan Kau. Tuhan, turun tangan dan memberkati kami semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga, dengan berkat-berkat kasih karunia-Nya, melimpahkan dengan segala kebaikannya, berkat-berkat ilahi surgawi yang akan diberikan kepada kita semuanya. Tuhan, itu damai sejahtera, kenikmatan, kepuasan, keselamatan, ketenangan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Sekarang Tuhan berikan kepada kita semua malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan Amin. semakin luar biasa. Amin, Cik. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati, Cik Ling. Nih. Mungkin ada Bapak Ibu yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan? Ada? Kalau ada, saya persilakan. Ada? Kalau nggak ada yang mau bersaksi? Kemarin ada yang ngomong sama saya mau bersaksi gitu. Saya berikan kesempatan kalau mau bersaksi. Ada? Belum join, Naing Natalia Wijaya. Ya, nanti tunggu dia join ya. Beliau ini luar biasa. Tuhan melihat kesetiaannya. Rumahnya itu di Ngeriorjo. Ngeriorjo itu dekat Krian, ya. Tapi beliau itu datang ke ibadah onsite kita yang di Dharma Husada. Bayangin, dari dekat Krian itu datang ke Dharma Husada loh, ke timur, Surabaya Timur. Naik sepeda motor suami istri. Setia. Dan beliau nggak ada tempat, mau perpanjangan kontrak itu nggak punya duit, ya. Diperpanjang sama orang yang punya rumah, bolehlah 10 hari boleh diperpanjang gitu loh, boleh dicicil, tapi warga di sana nggak boleh. Warga di sana nggak suka katanya. Lalu dipaksa suruh keluar. Nah, waktu keluar, akhirnya diterima seseorang kos di rumah dia. Dan dia merasa kalau kos aku kan nggak bisa bergerak ya, cuma satu kamar. Akhirnya dia jalan-jalan sama suaminya, lihat di perumahan-perumahan. Ya, dia lihat di perumahan nggak ada. Lah suaminya itu seperti digerakkan, lihat perumahan sebelah sana gitu. Dan ketika masuk di perumahan itu, ternyata di situ ada perumahan, saya lupa namanya apa, perumahan, dan ajaib, developernya ini membangun perumahan itu, ada sebagian terjual, ada sebagian yang nggak ada isinya, nggak ada orangnya. Nah, dititipkan ke RT RW di situ. Kalau ada orang yang mau sewa, boleh. Dan yang ajaib, RT RW ini memberikan kepada suami istri ini sewa, bukan bayar tahunan. Boleh dibayar per bulan 550.000. Tuhan itu ajaib. Ya, sewa di perumahan lumayan bagus, 1 bulan 550.000. Dan beliau sukacita sekali. Ya, ini mujizat katanya. Dan dia bilang sama saya mau bersaksi. Iya, cuman mungkin belum gabung. Nanti. Iya, Bapak dosen. Ya. Mungkin ada yang lain mau bersaksi? Ya, Tuhan itu ajaib, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ya, kalau Ibu Natalia Wijaya ini bisa ditolong Tuhan, karena beliau setia, beliau berdoa, minta tolong Tuhan anaknya supaya dikasih kerjaan. Akhirnya anaknya dapat kerjaan di Jakarta. Tinggallah suami istri ini berdua. Dan akhirnya dapat tempat itu di perumahan cuma bayar 550.000 per bulan. Di sini juga ada anak Tuhan yang juga mengalami. Dan saya bilang, itu ada 550.000. Coba dilihat. Ada 3 rumah. Siapa tahu bisa dipakai lagi 1 rumah buat kamu. Ya, Tuhan Yesus ajaib. Dan tadi firman Tuhan kan menceritakan, kita biarlah jadi anak Tuhan yang benar. Dan saya akan mendoakan semua yang ada di Zoom ini, tidak terkecuali yang buka kamera. Ya, yang tidak buka kamera, saya tidak akan doain, saya lewatin. Kenapa? Karena saya mendapat laporan beberapa orang, ya, ada anak-anak Tuhan yang masuk di Zoom ini,
saya nggak sebut namanya, ya. Kalau saya doain mungkin nggak kelihatan wajahnya, kelihatan tangannya, atau kelihatan apa kepalanya gitu, ya. Tapi saya tahu namanya. Ternyata anak Tuhan ini ada orang yang masuk ke Zoom kita, mungkin mencari kesempatan dalam kesempitan, ya. Jadi bukan sungguh-sungguh beribadat cari Tuhan, cari selamat, bukan, ya. Ternyata bisa menghubungi beberapa anak Tuhan. Bukan cuma laporan dari satu, saya dengar dari yang lain lagi juga. Ada lagi yang lain juga, ya. Beliau menelpon orang-orang mungkin yang dikira dilihat sekiranya dilihat di Zoom ini kelihatannya berduit gitu mungkin ya. Kelihatannya berduit, kelihatannya keren, ditelepon. Minta uang, minta bantuan. Ya, minta uang buat makan. Banyak. Saya sering ditelepon, bahkan yang menamakan diri pendeta, ya. Telepon, minta tolong saya mau ke rumah sakit, enggak punya duit. Ya, mau periksa enggak ada duit. Mau kontrak enggak ada duit. Ya, mau bayar sekolah enggak ada duit. Terus ada lagi yang enggak kenal, cuma telepon, minta tolong enggak bisa bayar uang sekolah. Enggak bisa bayar uang kuliah. Enggak bisa makan. Dari minta 1 juta turun 500.000, turun 300.000, terakhir minta 130.000 untuk makan. Banyak saudara yang gitu. Jadi kalau ada di antara saudara mungkin yang terima telepon atau WA model begitu, jangan ditanggapi. Karena kita tidak kenal orangnya dan kita tidak tahu. Ya, kita berdoa atau boleh tanya ke saya. Ya, yang di telepon ini untungnya dia tanya saya. Dia bilang penting ini penting. Ini mengenai Zoom. Ada apa saya pikir? Ada yang minta duit. Ya, minta duit, minta bantuan. Jadi ya kita banyak berdoa supaya kalau ada yang begini ya bertobat, lebih baik minta tolong sama Tuhan. Tuhan nanti buka jalan ya. Jangan mencoba sama dengan ini, mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Dipikir anak Tuhan itu kan paling baik hati ya. Anak Tuhan biasanya baik hati. Kan selalu dikasih dan dikasih kan gitu ya kan. Nah, dikasih sekali ada 2 kali. Dikasih 2 kali ada 5 kali ya. Nanti enggak karuan. Saya pernah soalnya begini, orang itu melas. Minta dan minta, akhirnya saya kirim sembako. Karena dia bilang enggak bisa makan gini-gini, saya kirim sembako Saudara. Beras 20 kilo, minyak, gula semuanya. Iya. Saya ketemu jalan-jalan di mall. Sukacita pakainya bagus. Waduh, saya pikir ini ya. Jadi pengalaman kita bertanya sama Tuhan. Kalau memang betul harus dikasih, kita kasih. Tapi kalau enggak, jangan sampai kita diperdaya, diperalat, dibohongin. Ya, banyak yang model begitu. Jadi hati-hati. Ai, Ya, mau bersaksi. boleh, Christina, silakan. Ya, silakan. ada semuanya. Saya mau saksi aja sedikit. Jadi tadi kan yang Ai sempat doain saya bilang ada tikus-tikus yang keluar dari rumah saya itu yang kecil itu. Jadi Ya. ceritanya gini, eh saya tuh kayak kerasa di tempat saya tuh kok sering uang hilang ya. Padahal apa namanya? Saya tuh jarang pakai uang cash. Jadi seringnya lebih sering ke transfer gitu loh. Semua pakai QR. Lah kok uang sering hilang, tapi saya tuh kayak ngerasa ya mungkin aku sih belanja ini kayak gak sadar kayak gitu. Nah, suatu saat saya tuh benar-benar baru ngambil uang 1 juta, tak masukkan di dalam dompet. Nah, saya besoknya tuh saya nggak kemana-mana, jadi saya 2 hari nggak kemana-mana setelah ngambil uang itu. Nah, terus saya kok kerasa pas mau bayar loh, kok uangku kok hilang 100 gitu loh. Nah, terus habis gitu saya tanya ke suami saya, kamu ngambil uangku ya, tak gitu kan, karena mungkin kan dia ada perlu apa ngambil beli makan atau apa. Enggak, yo dia bilang kayak gitu. Terus saya bingung, loh siapa sih ngambil lagi kayak gitu. Nah, mbak saya tuh ada 3 di rumah. Lah, saya juga bingung, ini ada yang lama, ada yang baru kayak gitu toh. Terus saya tuh kayak penasaran, bingung siapa yang ngambil. Nah, kok ya kepikiran uang yang 900.000 tuh sisa itu tak kasih tanda. Jadi tak kasih tanda titik-titik gitu loh di satu tempat itu tak kasih tanda. Tak simpen, tak taruh dompet lagi dan tak taruh di tempat yang biasanya.
beberapa hari kemudian uang itu hilang lagi 100. Nah, berarti kan ada yang ngambil ini beneran. Nah, saya lihat CCTV, kok nggak ada yang kelihatan. Saya tuh bingung. Terus saya tuh doa sama Tuhan gini, Tuhan ini tunjukkan aja siapa, karena aku bingung juga CCTV juga nggak kelihatan. Ya masa aku harus ngeliatin 24 jam CCTV, ya nggak mungkin gitu loh. Terus kepikiran gini, kayak di hari itu kepikiran bilang, kamu coba aja pura-pura pinjem uang gitu loh. Terus saya tuh bilang sama mbak saya, Mbak, aku pinjam uang dong, aku gak bawa uang nih, gak ada duit cash. Aku mau beli ayam, aku gak ada duit, aku bilang gitu. Nah terus mbak saya kayak ragu antara iya dan enggak gitu. Terus tak desek lagi, pinjem mbak, aku pinjem gitu. Mbak saya tuh kasih uang 100.000. Dan itu 100.000 yang ada tandanya itu. Jadi ketahuan kalau dia tuh yang ngambil. Jadi caranya tuh kayak gitu supaya saya tahu. Kemarin akhirnya saya tanya sama dia, kamu ambil tak uangku? Dia bilangnya enggak kayak gitu. Terus dia bilang minta maaf. Saya tuh antara bingung antara dimaafkan sakno anake, tapi kok ditahan di rumah, kok ya takut. Saya tuh bingung aslinya. Terus kayak di dalam hati tuh kayak bingung gitu loh antara yang mana yang benar, yang mana yang benar. Akhirnya saya keluarkan, saya pulangkan. Nah setelah dipulangkan kok banyak cerita-cerita malah yang nggak benar, yang mbaknya kayak gini, kayak gitu. Ya saya cuma bersyukurlah mbaknya sudah keluar. Cuma tadi AI kok bilang lagi ada tikus lagi yang lebih besar. Saya bingung. Tapi AI kalau boleh tanya ya AI, boleh nggak? Saya tuh agak bingung mana membedakan kayak suara hati dan suara yang apa ya, yang Tuhan kasih tanamkan di dalam hati itu gimana AI membandingkannya? Bingung AI. Ya, Soalnya banyak tuh berdoa. saya kayak sering beberapa kali tuh kayak kerasa di dalam hati ada yang ngomong, tapi saya tuh bingung. Ini hatiku dewe yang ngomong atau siapa yang ngomong gitu loh, AI bingung. Ya, jadi gini, yakin dan percaya yang ngomong itu Roh Kudus. Karena selama ini kan kamu selalu berdoa, selalu melekat sama Tuhan kan? Ya kan? Jadi kita harus belajar percaya. Ketika kita ragu, akhirnya jadi nggak jadi ngomong nanti. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan, kalau itu dari Tuhan, Tuhan ngomong, Tuhan kasih petunjuk. Nanti Tuhan berbicara lebih